Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, utamanya di tempat atau waktu-waktu yang punya fadilah. Kenapa? Karena di waktu atau di tempat fadilah itu Allah akan melipat gandakan pahalanya untuk kita. Nah, salah satu waktu yang fadilah adalah 10 awal bulan Dzulhijjah, yang saat ini kita sudah masuk bulan Dzulhijjah tanggal 1 tahun 1445. Makanya kita harus berusaha untuk menambah amal-amal dibanding dengan hari-hari biasa. Kalau hari biasa kita baca Quran cuma 1 juz tak. Nanti bacanya di Dzulhijjah mungkin 2 juz nomor 3 juz. Empatnya biasanya 1000, mungkin pakai 3000 nomor 5000 nomor 10. Kalau nanti kita jelaskan ada banyak fadilah pada yang sangat luar biasa. Maka pada malam hari ini akan saya sampaikan amalan pada bulan Dzulhijjah supaya kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita awali bahwa dalam setahun bulan Qamariah itu ada 4 bulan mulia. Apa dasarnya? Dasarnya adalah di surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat yang ke-36 Allah berfirman, Inna iddatas syuhuri indallahna ashara. Sesungguhnya perhitungan bulan di hadapanmu adalah 12 bulan. Fi kitabillah, di kitabnya Allah Ta'ala. Yauma khalaqas samawati wal ardi, itu sudah ditetapkan sejak diciptakannya langit-langit dan bumi. Minha arba'un hurum, di dalam 12 bulan tadi ada 4 bulannya Allah. Dzalika tiwal itulah agama yang terkadari, agama yang mengajarkan pada umumnya 1 tahun 12 bulan, yang kemudian ada suatu agama yang tegak. Nah, kemudian apa saja nama-nama bulan Hijriah? Kita pakai wong Islam kadang ngerti nama-nama bulan. Itu artinya Januari tekan Desember. Ini adalah nama-nama bulan dalam Islam. Yang pertama Muharram, Shawwal,
Rob bin Ula ya akhir atau Rob bin Ula Rosani Jumatil Ula Jumatil Akhir Rojab Laban Ramadan Syawal Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah yang dimerah itu adalah bulan-bulan Haram ya. Kalau kita urutkan 11, 12, 1 kan berturutan 11, 12, 1 ini berurutan. Kemudian pada bulan Rajab adalah bulan-bulan yang haram. Lah apa maknanya bulan haram itu? Ya, makna bulan haram yang pertama pada bulan tersebut diharamkan berbagai macam pembunuhan atau peperangan. Ya, jadi Bapak Ibu, nanti kalau orang itu membunuh di bulan haram, dosanya lebih berat dibandingkan hari-hari biasa. Ya. Yang kedua, pada bulan tersebut ada larangan untuk melakukan perbuatan yang haram lebih ditekan dari bulan yang lainnya, mulai dari kemaksiatan dan sebagainya. Ya, jadi seandainya orang yang memaksiat tidak pada bulan haram itu dosa, kalau pada bulan itu lebih dosa lagi. Kita harus tahu mana bulan haram. Kita tadi berapa? 4 nggih. 1 apa? Hari bulan apa? Muharram. 2 Rajab. 3 Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itu harus kita hafalkan, kemudian kita manfaatkan. Kemudian nama bulan haram tadi juga dijelaskan dalam hadis Nabi. Ya, zamanu qad istadara kayati yauma khalaqas samawati wal ardh. Zaman atau waktu yang ditetapkan akan adanya sejak diciptakan penciptaan langit dan bumi. As-sanatu itna sosa. 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 tadi ada 4 yang haram. Salah satu mutawaliyatun. Yang ketiga itu ada yang berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ya, bulan 11, 12 dan 1. Warajab mundur dan bulan Rajab alati pada Jumatil Ula Wasaban itu terletak di antara Jumatil Akhir, Wasaban dan bulan Saban. Jadi itu sudah ditetapkan lewat sabdanya Nabi. Kita nggak milih-milih, ya. Beda dengan tahun tahun Samsiah, ya, yang pernah dilaksanakan pada nama-nama dewa-dewa, ya. Januari, Februari itu nama-nama dewa, ya. Nama-nama berada. Kalau saya enggak gitu, yang menamakan tuh Allah, ya, yang itu ya Allah, ya. Nanti makhluk sebagian dari amal tergantung pada hari-hari tadi. Panjenengan mau puasa Arafah ya tanggal 9 bulan Dzulhijjah, tidak boleh sembarang tanggal, ya. Puasa wajib ya cuma pada bulan Ramadan, nggak boleh bulan Syawal puasa wajib, nggak boleh. Nah, ini kalau sangat-sangat jeli, ya, ada amal-amal yang terikat dengan waktu, apakah jam, apakah hari, apakah bulan. Yang bulan jam waktu itu yang menetapkan bukan umat Islam, yang menetapkan adalah Allah, yang menetapkan adalah Rasulullah. Jadi semuanya sudah ditetapkan dengan hikmah-hikmahnya. Itu kadang-kadang kita itu memang sok-sok beda pendapat. Kita sesok wukuf kapan? Di Arab Saudi wukufnya hari Ahad, tanggal 9. Lah ini hari Ahad, tanggal soalnya harinya hari Senin. Posone Senin Ahad. Sakit membutuhkan masa poso sisan, Pak ternyata praposo. Insyaallah nanti untuk akad depan itu pas bertepatan hari wukuf. Dan insyaallah kita ada puasa Arafah
nanti ada buka sahur bersama. Jadi satu nanti akad pagi yang depan nanti diganti sahur bersama. Oke, walaupun akad pagi kok aneh konsumsi, konsumsi. Sahur jadi nanti diganti sahur bersama untuk akad yang akan insya Allah. Kemudian kita lanjutkan. Terus kemudian apa toh istimewanya bulan utamanya di 10 awal bulan Dzulhijjah. Nabi memang bersabda, "Min ayamin tidaklah ada satu hari yang al-ausolihu fiha." Amalan yang ada di dalamnya entah sholat, puasa, zikir, macam lainnya, ahabu ilallah lebih dinotara min hadal ayam dimana dengan hari-hari ini, yakni al-asro yaitu 10 hari. Ya. Kemudian sahabat bertanya Rasulullah, wala sahabat dan tidaklah jadi sahabat, maksudnya apakah jihad itu tidak bisa mengalahkan amal pada bulan Dzulhijjah? Terus Nabi berkata, wala jatuh sabilillah, dan tidak pula jihad bisa jadi itu bila dibandingkan dengan amal di bulan masih menang bulan amal Dzulhijjah. Ini pada Ibu, orang jatuh nanti kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang beramal lain, ya itu nanti lebih banyak orang-orang yang jihad. Tapi kalau sholatnya baca di bulan Dzulhijjah, maka lebih kepada amal bulan Dzulhijjah. Illa Rasulullah raja binafsi wa mali, kecuali seorang yang dia keluar jihad dengan dirinya dan hartanya. Walau nyati min dari kasain dalam tidak kemarin. Kalau jihad itu sudah meninggal, baru bisa mengalahkan banyak orang-orang yang sama di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kalau yang jihad tidak mati, masih unggul di awal bulan Dzulhijjah. Ini di 10 awal ini harus kita tingkatkan amal-amal kita. Ya, ada orang mengatakan posone kapan? Puasa yang ada dasar adalah tanggal 9, yaitu pada saat para haji sedang berkumpul. Tetapi kalau mulai dari tanggal 1 bagaimana? Ya boleh. Apa dalilnya tadi? Puasa itu termasuk amal soleh. Ya? Yang satu termasuk yang utama di awal bulan Dzulhijjah. Jadi seandainya mau puasa tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya boleh. Kan termasuk amal soleh. Ya. Makanya nanti kalau bisa monggo, ya termasuk saya dan beberapa tahun alhamdulillah. Puasanya buat tanggal 9 ini tanggal 9 dari puasa terus alhamdulillah. Sakit ya. Nah, kemudian yang tidak puasa bagaimana? Nah, kalau pas kedatangan tamu niku pripun? Nggih mboten saposo, tapi pun dengan amal yang lainnya. Dengan zikir, dengan baca dan sebagainya, infak sedekah. Enggak punya amal, enggak punya uang, sedekahnya pakai tenaga atau yang lainnya. Harus ditingkatkan untuk ada kesempatan yang lebih baik. Kemudian kita ingatkan pentingnya amal soleh. Amal soleh itu yang pertama dalam kehidupan dunia yang saya sampaikan, bahwa fitnatur rajuli fi ahlihi wa mali wa wajarihi. Fitnahnya seseorang itu bisa muncul dari pasangannya, ya suami atau istrinya, dari hartanya, rumahnya, motornya, mobilnya, HP-nya, atau anaknya, atau bahkan tetangganya. Terus fitnah itu kalau nggak ditutup akan jadi masalah. Lalu untungnya dengan apa? Tukafiha dapat mengkali soal tadi amalannya, puasanya, ya, sholatnya, ya, jihadnya itu akan dapat menurut fitnah tadi. Jadi seandainya ada namanya lubang fitnah sekian, kemudian kita buat tutupan sekian, nah, kan selesai. Tapi kalau fitnahnya sekian, kemudian tutupan cuma sekian, kan masih bocor. Ya, sehingga maksud saya kan ada sekali kita itu diparingi fitnah kemudian nggak bisa mengatasi. Ya,
anaknya nakal, bapaknya malah tambah melu nakal. Saat mulai sama teman-teman jadi nakal sisa. Namanya kan nggak bisa ngatasi. Ya atau yang lainnya. Ini manfaat amasi yang ada untuk fitnah kita. Yang kedua, amal soleh itu akan dapat mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Ya. Nah, kalau kita dekat, maka yang pertama Allah akan menjadikan doa kita semakin mustajab. Ya. Donga rung rampung wis diparingi. Rasane pripun, Pak? Alhamdulillah. Nabi mendoa mengangkat tangannya minta hujan. Belum selesai hujan sudah turun. Ya, itu sing donga ditambah Nabi. Kalau kita donga wis turun. Tangane kita rong wujud dongane. Kita yang berikutnya. Kemudian yang lainnya, kalau kita banyak amal Bapak Ibu, terus makomkan ditingkat dan ditingkat. Nah, kalau sudah melihat itu kemudian yang kita pandang itu lebih luas. Ya, sehingga kita akan mendapatkan petunjuk yang sebenarnya kita tidak dapat petunjuk. Contoh, ya, orang yang belum diberi kesabaran dalam menghadapi suatu musibah. Kalau kena musibah ya adanya uring-uringan. Kenapa? Karena enggak sabar. Tapi kalau diberi kemampuan untuk sabar, kena musibah ya enggak masalah. Kenapa punya suatu kesabaran? Orang yang belum diberi ilmu namanya ilmu tawadhu. Ketika dihina dia akan marah. Kenapa? Belum punya ilmu tawadhu. Kalau tidak punya ilmu tawadhu, dihina alhamdulillah. Kenapa? Karena diparingi nopo bahkan seorang ustaz mengatakan Bapak Ibu, rendahkan hatimu serendah-rendahnya sampai tidak ada yang merendahkan mau jaga di tempat yang paling rendah. Rendah hati bukan rendah diri. Jadi kita merendah hati kita. Ketika kita merendah hati, sekarang justru akan mengangkat kita. Jadi beberapa itu untuk menunjukkan bahwa orang yang makomnya tinggi itu akan diberi petunjuk yang lebih banyak untuk di dunia. Kemudian besok kita ketika di akhirat amal kita kemudian dibandingkan fa amma man faqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatir radiyah. Maka pada siapa yang amal kebaikannya lebih banyak dibanding amal keburukannya, fa huwa fi ishatir radiyah, maka dia berada di tempat yang penuh dengan kenikmatan dan nikmat yang paling nikmat yang keridhoannya Allah Ta'ala. Wa amma man khaffat mawazinuhu wa Allah. Sebaliknya orang yang amal kebanyakan lebih sedikit dibanding dengan keburukannya atau dosanya lebih banyak, maka dia tempat kembali adalah di neraka hawiyah. Dari kami mumpung ada kesempatan memaksimalkan amal, monggo digunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, lagi boleh dengan puasa, sholat, baca Quran, zikir, sedekah atau amal yang lainnya, monggo ditingkat-tingkatkan. Ya. Ulo nekkan poso weteng luwe Pak nggih padha. Lah nek kan sedekah lah niku kula kan duit. Lah saged napa monggo dilakoni. Mboten saged napa-napa nggih pun nggih yang sare mawon. Saya mboten yang menjaga keberanian dumateng orang sebagai satu sedekah. Ini berusaha untuk meningkatkan. Kemudian karena kita bandingkan keutamaan jihad itu apa, ya? Ketika Nabi ditanya, ma yakil jatuh sama oleh Nabi, amal apa yang paling sama dengan jihad? Terus Nabi bersabda, atas tikun kamu nggak akan mampu untuk melakukannya.
Nah, kemudian tanya lagi pada yang ketiga menurut Nabi, amal nopo sing waku lebih banyak dia sama dengan jihad, kamu nggak akan mampu. Terus Nabi mengibaratkan mahal mujahid fisabilillah. Permisalan orang yang jihad dan jalan itu kama soim al-qaim, seperti orang yang siangnya puasa, malamnya dia sholat. Jadi dari subuh sampai maghrib puasa, maghrib sampai subuh sholat. Kita kuat kilang gimana Bapak Ibu. Nah, kita awalnya poso begini sholat. Subuh tekan maghrib poso, maghrib tekan subuh sholat sinten sing kuat. Nah, seperti itu. Tetapi itu dikalahkan dengan amal di 10 awal bulan Zulhijjah. Apa enggak hebat yang 10 awal bulan Zulhijjah? Nah, seandainya Pak mau ngomong besok ada pengumuman, barang siapa yang hari ini puasa, nanti sore maghrib buka bersama prasmanan diberi uang 15 juta. Dapat sama Pak. Kita, nah makanya kita sudah begitu. Padahal yang diberikan lebih banyak dibanding cuma sekitar 15 juta. Ya cuma ini Bapak Ibu, salah satu syarat wong iman itu yu'minuna bil ghaibi, percaya dengan barang gaib, contohnya pahala. Di dunia uang itu nyata, pahala itu sedang cerita. Besok tenaga uang itu tinggal cerita, di pahala jadi nyata. Tadi mengenai 3 desa juta kali ganjaran sing akeh boleh desa juta Pak benar tonjol nih. Kenapa? Karena masih kelihatan tadi. Ya, kan pahala itu banyak manfaatnya tadi di dunia sampai di akhirat. Ya, sedangkan uang kita rupiah paling di Indonesia dan beberapa negara bukan termasuk uang dunia. Ya, awalnya uang akhirat. Makanya kita semuanya harus berusaha yakin bahwa pahala itu sangat-sangat kita butuhkan, sehingga ketika ada kesempatan untuk mendulang sebanyak harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian pahala puasa Arafah atau 9 Zulhijjah yang sudah sering kita sampaikan bahwa Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya, Soila ansari Arafah. Nabi ditanya tentang malah puasa Arafah. Maka Nabi jawab yukafiru sanata al-madiyah wal taqiyah. Puasa Arafah itu pahalanya dapat menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Seperti kita membangun kira-kira setahun itu ada dosanya kata nomor kata. Allah setahun setinuman kata, apalagi setahun dilipatkan 2 kali lagi. Wah, nopo? Lo ini buatan posisi sendiri, kenapa? Kan pun dihapus tidak begini. Nih panjenengan diparing dikasih atau 10 juta. Nih, plus jika ini boleh buatan, nih pun gini nopo. Gimana Bang? Kayak jet sokai, pun kayak apa pun jika jet mulai pun buatan. Gimana kok? Dia tak gimana kok atau apa? Pun lagi untuk nopo. Kita dengan caranya bagi kita seperti itu adalah pahala yang waktu kalau digunakan untuk dosa itu bisa. Jadi itu pahalanya Arafah itu bisa untuk nutup dosa setahun dan setahun yang akan datang. Nah kalau kita kemarin dah puasa, ya nanti puasa akan dapatkan double lagi. Seandainya ada orang ditanya, kamu
Utangnya apa? Iya. Utang saya itu banyak sekali. Berapa? Tak hitung sekitar 350 juta. Dit kabeh yo nyotak 500. Betul dong ya? Utang saya itu dia 500 betul. Kemudian dengan kamu mau nggak tak kasih uang lagi? Ya mau. Untuk apa? Ya untuk. Nah, gitu. Ini sebenarnya satu tamsil. Jadi kita itu udah punya dosa, ya. Kemudian ditutup. Kemudian dikatakan mau nggak? Ya mau. Asal begitu. Jadi kita jangan sampai merasa kakean pahala, jangan. Ya. Tapi kalau kita merasa kurang pahala, sehingga kita akan termotivasi untuk banyak-banyak beramal. Kebutuhan pahala kita di anak itu lebih banyak dan dibanding dengan uang ketika kita di dunia. Yang saya sampaikan saya itu kalau pas mahrum bareng sak omah, sing bayar nggih neng kula, anak kula deratul bayar. Gitu. Gitu mboten? Percaya mboten? Sing bayar neng kula tok. Anak kula dolan bayar. Semua makan ning nopo-nopo sing penting makan ya. Sing kon bayar bapak. Tapi besok jangan enggak begitu. Ya lulu gue. Gitu. Kamu saya, tahu perusahaan. Kalau perusahaan doanya mlebu nopo sama saya penting saya masuk. Artinya kebutuhan sangat-sangat banyak. Ya makanya namanya harus berusaha menjadi para sebanyak-banyak untuk yang puasa tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian tanggal 10 bagi yang tidak haji kemudian ada amal 3 ya atau ada amal 2. Yang pertama tadi adalah puasa Arafah. Kemudian tanggal 10 nanti ada 2 amal itu sholat idhah dan menyembelih korban. Nabi bersabda bahwa Nabi sholat 2 rakaat tsumma aqbala alaina biwajhihi. Kemudian beliau menghadap dengan wajahnya. Inna awala nusukina fi yaumina hadza. Sesungguhnya amal kita di hari akad ini yang pertama nabda'a bisolati. Pertama diawali dengan sholat Idul Adha. Tuman narji'a fananharu, kemudian kita kembali kemudian menyembelih korban. Ada sahabatnya Bapak Ibu sebelum sholat sudah nyembelih dulu. Mikirnya kemudian pas harus matang dari makan. Kemudian disalahkan. Nyembelihnya itu setelah sholat, bukan sebelum sholat. Kalau sebelum sholat tidak termasuk korban. Jadi ini beda dengan Idul Fitri. Kalau zakat itu diberikan harga sebelum sholat. Kalau zakat belinya itu setelah sholat. Kemudian nanti kalau Idul Fitri sebelum tidak ke tempat sholat, kalau Idul Fitri makan dulu. Nah kalau besok jangan makan dulu. Habis subuh sampai sholat itu jangan makan dulu. Jadi nanti makanya setelah selesai kita sholat Idul Adha. Faman fa'ala dalika faqad waqa sunatan. Maka para siapa yang seperti itu sholat teman itu adalah sudah cocok dengan sunnah kami. Wa man daraka dalika maka para yang nyembelih sebelum sholat fa'ala huwa sayun ajalahu li alihi, maka sembelihannya itu hanya untuk makanan keluarganya, bukan masuk korban yang diterima. Terus ada sahabat yang matur, ya Nabi itu kalau saya sudah terlanjur bagaimana? Ya aku menyembelih lagi. Lah nggak punya yang besar ya yang kecil nggak apa-apa. Jadi peringatan menyembelihnya itu setelah sholat. Nanti waktunya juga begitu. Untuk Idul Fitri itu agak siang. Untuk yang itu agak pagi, agak gasi, sehingga nanti ada waktu untuk lebih cepat selesai dan kemudian kembali untuk memotong atau untuk untuk menyembelih korban. Kemudian siang lain dikatakan juga bahkan tadi
Barang siapa yang punya keluasan rezeki tapi enggak mau korban, maka dikatakan wala taqrabu shalah, maka jangan dekat-dekat kepada tempat sholat. Artinya ini sebagai suatu celaan bagi yang punya teman, monggo berkorban dan dia ngimpun, dia ya semangat. Gitu. Kalau bisa korban tuh tiap tahun kalau bisa, nggak bisa 2 tahun sekali, nggak bisa ya 3 tahun sekali, nggak bisa nanti 5 tahun sekali. Ya, kita harus punya niatan. Ini tadi disampaikan sempat Pak ya, ada seorang yang sudah sepuh melarat sisa duit, tapi tiap tahun bisa korban. Jadi tinggal apa? Niatnya mohon maaf. Bagi yang tahun ini belum korban, saya doakan Bapak Ibu semoga tahun depan bisa korban semuanya secara istiqomah tiap tahun sampai akhir hajat. Alhamdulillah. Ini semuanya amal itu bisa akan kita ketam di akhirat saja. Tapi ditanya tentang pahalanya orang korban, ya. Orang itu adalah setiap bulunya hewan korban itu adalah satu kebaikan. Jadi saya yang boleh hadis dia menghitung satu nanti bulan itu menghitung rambutnya pinten. Jadi hitung saya rambutnya pedes itu pinten. Karena sapi Pak, ya sapi nih rambutnya cilik-cilik nih kok, dan sebagainya. Menghitung saya, paling terus dipilih 10. Ini untuk menunjukkan begitu besarnya pahala orang yang berkorban, ya maka kodaan kita usahakan yang nonton. Ampun kalah kali untuk pengen kalian untuk beli motor, indah duit 500 motor yang anyar, ya kenapa? Karena rela setiap bulan untuk nopo dipotong gaji cicil, kita juga begitu. Untuk menelan kendaraan di akhirat kita harusnya juga begitu, ada usaha yang lebih maksimal. Ini jadi kita semuanya harus yakin dengan itu. Kemudian Bapak Ibu bahwa amal kita itu sebagai wujud kesyukuran kita. Kita diberi apa? Harta, terus digunakan di tempat yang baik, namanya syukur. La in syakartum la azidannakum wa inna anda bila sati. Sungguh jika kalian bersyukur maka akan menambah nikmat-nikmat tadi. Tetapi kalau kalian kufur maka antarku sangat pedih. Makanya monggo kita semuanya berusaha untuk meningkatkan amal dengan sebanyak-banyaknya. Kemudian saya ingatkan juga tentang bab masalah keikhlasan. Dulu Pak, sebelum kita sering korban sapi, dulu bolanya masih namanya wedus atau kambing atau mento atau ibas. Terus biasanya ada sing kemudian dipadak-padak. Nggono regane sakma ini. Wah gede. Awalnya teman-teman dikembuskan namanya rasa ujub. Makanya kita kambingnya atau salnya berapapun nggak usah dibangga-bangga. Ngomong sampai ini regane 1,5 M. Jadi Pak, korbannya 5 sapi itu regane mboten kok sampai juta, mboten regane 800, 1, dan sebagainya. Lalu kok ditawukan Pak pon macet. Kita rusak dulu, jangan nggak usah dibangga-banggakan. Kemudian nanti Bapak Ibu saya sampaikan juga bahwa korban itu adalah ibadah, sehingga harus jalan dengan aturan ibadah. Sekali lagi untuk hewan korban nggak boleh digunakan sebagai upah. Sehingga sing rewan itu ngoten harus nyadari mosok panitia orang genah tenan. Lah napa aku rewan ket esuk lho ora kaya apa-apa. Lah jan niate napa? Ikhlas apa mboten? Aku niate ora ikhlas. Nggih pun.
kita itu amal soleh semoga diganjar Allah yang lebih banyak. Allah dini kita mohon kita diberi kita terima. Kan diberi ribon Pak. Zano. Diikhlaskan. Kita kalau yang lainnya sekali lagi. Jadi semoga korban di tahun ini lebih baik dibanding dengan tahun-tahun yang kemarin. Semua ikhlas, yang korban ikhlas, panitia ikhlas, sing rewang ikhlas, dan lainnya sehingga besok kita akan mendapatkan orang yang sangat-sangat luar biasa. Tetapi kalau kita nggak ikhlas, ya paling paling dapat dunia. Sing sapi ini budi dewi, ya mau film tok selesai sudah selesai. Atau ya mau saja cuma cari anak benih mau, dan ya dapat dari tok saja. Yang saya tidak dapat pahala kan rugi. Kalau namanya kalau seandainya ada gunanya, ya waktu namanya manusia. Kadang-kadang ada pembagian sosok yang saya adalah hal yang biasa karena juga manusia. Semoga sekali lagi dengan ini kita bisa memanfaatkan bulan Zulhijjah dengan amal-amal yang baik yang utama dengan ikhlas lillahi ta'ala diterima sebagai akhirah untuk bisa menikmati dan di hadapan Allah Ta'ala. Amin. Demikian yang disampaikan semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat taqi dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi